Membuka gerbang aksara Henning. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini berjalan begitu cepat, namun di saat yang sama, terasa ada yang kosong di dalam dada? Kita sibuk mengejar bentuk, mengejar pencapaian, hingga lupa pada satu hal esensial. Bagaimana kondisi kedalaman rasa dan kesadaran kita saat melakukan semua itu? Dalam falsafah Jawa, ada sebuah konsep adiluhung yang berbunyi memayu hayuning bawana. Artinya, kewajiban kita sebagai manusia adalah memperindah keindahan dunia ini. Namun dunia tidak akan pernah menjadi tempat yang lebih baik jika kita tidak memulainya dari dalam diri sendiri. Ketika tujuan utama kita adalah menjadi manusia yang sadar penuh, manusia yang eling, maka apapun yang kita lakukan akan membawa dampak baik bagi dunia. Kesadaran kolektif umat manusia itu sejatinya adalah satu kesatuan. Satu getaran emosi atau pikiran positif yang Anda pancarkan akan ikut menaikkan frekuensi kehidupan di sekitar Anda. Mari kita bedah secara ilmiah. Dalam psikologi modern dan fisika kuantum, kesadaran manusia bukan sekadar produk sampingan dari kerja otak, melainkan sebuah medan energi. Dr. David Hawkins melalui penelitiannya tentang scale of consciousness membuktikan secara empiris bahwa tingkat kesadaran atau level of consciousness manusia memiliki frekuensi logaritmik yang terukur. Ketika seseorang berada dalam kondisi damai, ikhlas dan sadar penuh, energi yang ia pancarkan mampu memengaruhi dan mengangkat kondisi psikologis ratusan bahkan ribuan orang di sekitarnya. Kesadaran penuh atau presence ini adalah esensi dari sifat ihsan, sebuah kondisi di mana kita beribadah dan bertindak seakan-akan melihat Allah, atau setidaknya sadar sepenuhnya bahwa Allah sedang mengawasi kita. Sifat ini melahirkan ketenangan jiwa yang dalam Al-Quran disebut sebagai nafs al-mutmainnah. Ini bukan sekadar konsep teologis, melainkan sebuah pencapaian neurobiologis, di mana gelombang otak kita melambat menuju gelombang alfa atau theta, menurunkan hormon stres kortisol, dan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang mendatangkan kedamaian. Namun ada sebuah peringatan penting, niat baik saja tidak pernah cukup. Niat baik tanpa disertai kebijaksanaan justru bisa melahirkan dampak buruk yang tidak kita duga. Orang Jawa menyebutnya, kudu ngerti empan papan, tahu menempatkan diri dan bertindak dengan hikmah. Kebijaksanaan atau wisdom ini bukanlah IQ tinggi, bukan kecerdasan analitis, dan bukan pula tumpukan teori di kepala. Kebijaksanaan adalah intuisi mendalam yang melampaui logika pikiran. Dalam Islam inilah yang dinamakan hikmah atau basyirah, pandangan mata hati yang jernih, yang hanya diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang mampu menundukkan garis miring melampaui egonya. Lalu, bagaimana kita mempraktikkannya dalam kehidupan modern yang serba bising ini? Jawabannya adalah kembali ke dalam. Go deep enough within yourself. Kita perlu melatih apa yang disebut sebagai aksara hening, menyepi di tengah keramaian, menemukan ruang jeda di antara setiap tarikan napas dan pikiran kita. Ketika Anda bekerja, baik sebagai seorang seniman yang menciptakan musik, seorang profesional di kantor, atau bahkan saat berinteraksi sederhana dengan sesama, hadirkanlah jiwa Anda seutuhnya. Dengarkan orang lain dengan tulus, tatap mata mereka dengan rasa hormat, dan pancarkan energi kedamaian dari dalam diri. Ingatlah prinsip sumeleh nanging ora seleh, pasrah berserah namun tetap bergerak dengan kesadaran penuh. Saat kita melepaskan ego, berhenti menghakimi, dan bertindak dari ruang suci di dalam hati, kita sedang ikut menyembuhkan dunia yang sedang lelah ini. Mari kita mulai hari ini, melangkah dengan kesadaran, berkarya dengan kebijaksanaan, dan menjadi rahmat bagi semesta alam. Bukti dukung karya ilmiah, scientific references. Berikut adalah beberapa referensi akademis dan studi empiris yang mendukung konsep-konsep di atas. 1. Skala kesadaran eksperimental, David Hawkins. Referensi, Hawkins DR 2002. Power versus Force, The Hidden Determinants of Human Behavior. Hay House. Bukti dukung. Buku ini memaparkan hasil penelitian visualisasi kinesiologi selama puluhan tahun untuk memetakan tingkat kesadaran manusia dari level shame garis miring apathy hingga peace garis miring enlightenment. Penelitian ini menunjukkan bahwa medan energi kesadaran yang tinggi secara statistik
memiliki dampak dominan yang positif terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. 1. Sains tentang kehadiran mutlak, presence, dan regulasi emosi. Referensi, Kabat-Zinn, J. 2003. Mindfulness-based interventions in context, past, present, and future. Clinical Psychology, Science and Practice, 10, 2, 144-156. Bukti dukung, penelitian mengenai mindfulness yang selaras dengan konsep presence dari Tolle atau Eling dalam budaya Jawa, membuktikan secara neuroscience bahwa kesadaran penuh mampu mengubah struktur otak, neuroplastisitas, menurunkan aktivitas di amigdala, pusat stres garis miring ego, dan meningkatkan aktivitas di prefrontal cortex yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan dan regulasi emosi. 1. Resonansi emosional dan pengaruh kolektif. Emotional contagion. Referensi, Hatfield, E. Cacioppo, J. T. dan Rapson, R. L. 1994. Emotional Contagion, Cambridge University Press. Bukti dukung. Studi ilmiah ini membuktikan bahwa manusia secara tidak sadar terus-menerus menangkap, meniru, dan memancarkan kembali keadaan emosi serta tingkat kesadaran orang-orang di dekat mereka melalui mekanisme mirror neurons. Hal ini mendukung argumen Tolle bahwa kehadiran seseorang secara langsung mengubah perasaan orang lain tanpa alasan yang jelas.